Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-21. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Cihan berhasil menyelamatkan Dennis. Alia memeluk Dennis dengan sangat erat. Sadakat juga memeluk Dennis dengan penuh syukur. Cihan tersenyum bahagia melihat Alia bahagia bersatu kembali dengan Dennis. Dennis dibawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya oleh dokter anak. Alia mengucapkan terima kasih kepada Cihan. Cihan berkata, tidak usah mengucapkan terima kasih. Meskipun aku bukan ayah Dennis, tapi dia adalah anakku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada Dennis atau kepadamu. Aku berjanji kepadamu. Ketika hendak pulang dari rumah sakit, Alia, Cihan, dan Dennis bertemu Fikriye. Fikriye ingin memeluk dan mencium Dennis, tapi Alia langsung menyuruh Cihan pergi membawa Dennis. Diam-diam, Mine memperhatikan mereka dari jauh. Alia menceritakan kejadian Dennis kepada Fikriye. Fikriye berkata, ketika kamu seusia Dennis, aku tidak pernah mengalihkan pandanganku darimu. Tidak usah khawatir, seorang ibu kadang membuat kesalahan juga. Fikriye pergi meninggalkan Alia yang merasa heran mendengar perkataannya. Sesampainya di rumah, Alia berpesan kepada Dennis, mulai sekarang jangan pergi kemanapun sendirian tanpa permisi, itu sangat berbahaya. Dennis mengucapkan terima kasih kepada Cihan karena telah menyelamatkannya. Cihan bilang, tentu saja aku akan menyelamatkan kamu, karena kamu adalah milikku yang paling berharga. Dennis berkata, aku ingin menjadi anakmu. Aku sangat mencintaimu, ayah. Dennis mengajak Alia dan Cihan tidur bersama. Sementara itu, Mine sangat senang mengetahui dirinya hamil 8 minggu. Pada saat makan pagi, semua orang yang ada di ruang makan kaget mendengar Dennis berkata, aku tidur sangat lelap dan nyaman. Aku memeluk ibu dan ayahku. Setelah Dennis pergi, Cihan menjelaskan, Dennis tidak lagi ingin melihatku sebagai pamannya, itu saja. Nare dan Kaya ikut senang. Sadakat berkata, Dennis menerima kamu sebagai ayahnya dengan sepenuh hati dan jiwanya. Maka Dennis menerima masa depannya di tanah Albora. Alia mau membantah ucapan Sadakat, tapi Cihan minta agar pembicaraan mengenai hal ini dihentikan. Sadakat bilang, Sahin memotong biaya pengiriman. Dia mencoba memenangkan suku lain. Dengan memberikan tanah kepada Sahin, anak Exmel, kamu telah membuka pintu baginya. Bagaimana dengan Ugur? Sepanjang Ugur masih hidup, dia akan terus mengancam kita. Lakukan apa yang perlu dilakukan. Alia marah. Bagaimana kamu bisa meminta hal semacam itu kepada Cihan? Ini adalah kebrutalan, suatu kejahatan. Alia pergi meninggalkan ruang makan diikuti Cihan. Cihan mengomel, aku tidak mau kamu ikut campur masalah Ugur. Alia berkata, aku tidak mau kamu menjadi seorang pembunuh. Tiba-tiba Alia menerima telepon dari dokter yang memberitahu pengobatan Fikriye sudah lengkap dan kondisi kesehatannya sudah baik dan sudah bisa rawat jalan. Tapi Fikriye menolak pengobatan rawat jalan tersebut. Alia berkata kepada Fikriye yang hendak pergi dengan mobilnya, kamu tidak boleh pergi kemana-mana, pengobatan kamu masih berjalan, jalani pengobatanmu dan sembuh dengan baik. Aku akan mencarikan hotel buatmu. Setelah sembuh, kamu dapat pergi kemanapun yang kamu mau, tidak ada yang akan menahanmu. Fikriye memaksa pergi dengan mobilnya. Cihan memberitahu Alia, Fikriye pernah pingsan sebelumnya. Jika pingsan lagi ketika menyetir mobil bisa berbahaya. Biarkan dia datang ke mansion. Jika Fikriye datang sebagai tamu aku, Sadakat tidak bisa mengatakan apapun. Alia menyuruh Fikriye untuk datang ke mansion. Dengan tersenyum senang, Fikriye berkata, putriku mengundang aku ke rumahnya. Jagalah Cihan seperti dia adalah milik kamu sendiri. Alia dan Fikriye melihat pertengkaran Cihan dan Sadakat disebabkan Cihan menerima Fikriye untuk tinggal di mansion. Sadakat berteriak mengusir Alia dan Fikriye dari mansion. Fikriye berkata kepada Alia, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di rumah gila seperti ini?
Alia bilang, kami akan pergi dan membawa Dennis ke hotel. Fikriye marah mendengar Sadakat memanggil Alia dengan sebutan nama Alie, sehingga terjadi pertengkaran antara Sadakat dan Fikriye. Tiba-tiba muncul Dennis memanggil Alia. Sadakat mendekati Dennis sambil berkata, apakah kamu melihat wanita aneh itu? Itu adalah nenek kamu. Alia sudah membohongimu. Dennis bertanya kepada Alia, apakah kamu membohongi aku? Alia menjawab, tidak. Kapan aku pernah berbohong kepada kamu? Alia sangat marah kepada Sadakat. Kamu telah mengacaukan psikis anakku lagi. Alia membawa Dennis pergi ke kamar dan Fikriye diantar Umu ke kamar tamu. Di dalam kamar, Alia berhasil meyakinkan Dennis, aku tidak pernah berbohong kepadamu. Fikriye yang melahirkan aku. Cihan minta maaf kepada Alia atas kelakuan Sadakat. Aku telah memberitahu Sadakat kalau melakukan hal yang sama lagi, aku tidak akan memaafkannya. Alia berkata, aku sangat marah kepada Sadakat, tapi apa yang dikatakan tentang Fikriye adalah benar. Fikriye adalah orang jahat. Aku ingat ketika aku seumur Dennis, aku menyisir rambut Fikriye. Aku terbiasa tidur di lengannya. Aku sangat mencintainya. Aku masih mengingatnya dan tidak pernah lupa. Tapi sekarang aku membenci Fikriye. Cihan bilang, Sadakat mungkin berubah menjadi orang yang berbeda juga karena apa yang dia alami. Alia memuji Cihan, aku tidak lagi berpikir kamu orang yang kejam. Aku juga tidak berpikir kamu akan membunuh Ugur. Alia mendatangi kamar Fikriye. Kamu akan tinggal di sini sampai pengobatanmu selesai. Sadakat tidak mengundang orang luar untuk makan malam bersama. Makanan buatmu akan datang ke kamar ini, jadi tidak perlu ada masalah. Fikriye berkata, baiklah, aku juga tidak ingin melihat muka Sadakat. Mengapa kamu memilih hidup seperti ini? Benarkah kamu menikah demi anakmu? Kematian Boran bukanlah kecelakaan, apakah benar? Apakah hidup anakmu dalam bahaya? Itukah sebabnya kamu begitu takut dan cemas ketika Dennis hilang? Alia bilang, Boran terlibat dalam perseteruan berdarah dan melarikan diri ke Kanada. Aku tidak tahu apa-apa. Fikriye teringat ketika ia melihat foto Alia, Boran dan Dennis dan memuji kalau Dennis kelihatan seperti dirinya dan menunjukkan foto itu kepada Halis. Fikriye diam saja dan tidak memberitahu Alia tentang hal ini. Fikriye berkata, suami kamu, Cihan, adalah orang yang sangat baik. Aku suka menantuku. Fikriye dan Alia kaget tiba-tiba Dennis menyapa Fikriye. Aku datang untuk bertemu dengan nenekku, tapi Alia melarang Fikriye mendekati Dennis. Mendadak Sadakat masuk dan marah. Apa yang dilakukan Dennis dengan Fikriye? Fikriye tidak boleh dekat-dekat dengan Dennis. Dengan disengaja, Alia menyuruh Dennis mendekati Fikriye dan mengusir Sadakat keluar dari kamar. Sadakat kaget luar biasa dan sebal melihat kedekatan Dennis dengan Fikriye. Alia terhenyak juga melihat Fikriye memeluk Dennis dengan erat. Alia pergi keluar kamar dan merenung. Alia mendengar Cihan akan mengadakan sunat untuk Dennis. Sadakat mengomel, sejak awal kamu tidak memberitahu aku, Dennis belum disunat. Alia bilang, tidak ada kesempatan untuk itu. Aku akan membawa Dennis ke rumah sakit untuk disunat. Sadakat berkata, kita akan mengadakan pesta sunat untuk Dennis di mansion. Tapi Alia ngotot, tidak perlu diadakan pesta. Dennis akan disunat di rumah sakit. Dengan kesal, Alia pergi. Tak lama, Cihan menjelaskan kepada Alia, pesta sunat diadakan agar Dennis bisa bersenang-senang dengan anak kecil lainnya. Mine melihat foto USG bayi dalam kandungannya dengan tersenyum senang. Mine menyapa Alia ketika bertemu di lorong rumah sakit. Alia menerima telepon dari Fikriye yang bertanya, apakah keluarga Albora adalah mafia? Sadakat baru saja pergi untuk membunuh seseorang. Alia segera menelepon Cihan, tapi tidak bisa dihubungi teleponnya. Kemudian menelepon Nare menanyakan keberadaan Cihan. Nare bilang Cihan ada di perbatasan untuk pengiriman.
tidak ada sinyal di sana. Alia berkata, Sadakat pergi ke lokasi Ugur untuk melakukan sesuatu. Nare kaget. Aku akan mencoba menghubungi Cihan melalui radio. Alia segera pergi ke tempat Ugur berada. Alia melarang Sadakat untuk tidak menembak Ugur. Tiba-tiba Ugur yang berhasil melepaskan tali pengikat tangannya merebut pistol Sadakat dan mengancam Sadakat. Ugur akan melepas Sadakat dengan satu syarat, yaitu Alia ikut pergi bersamanya. Alia kaget mendengar permintaan Ugur. Tapi tiba-tiba tangan Ugur terkena tembakan. Ternyata Cihanlah yang telah menembak tangan Ugur. Ugur berhasil melarikan diri dengan mobil. Sadakat marah kepada Cihan. Kamu seharusnya menembak kepala Ugur, bukan tangannya. Dimension, Sadakat mengomel. Jika Alia tidak datang, aku sudah menembak Ugur. Karena Alia datang, Ugur menjebak aku. Alialah penyebab semua ini terjadi. Alia berteriak, aku tidak dapat menutup mata bila seseorang dibunuh. Kemudian Alia pergi meninggalkan ruangan. Di kamar, Alia berkata kepada Cihan, Fikriye yang telah memberitahu aku tidak bisa tinggal diam dan menyaksikan Ugur dibunuh. Cihan bilang, apa yang akan terjadi bila Ugur memberitahu Edsmel mengenai Dennis? Aku akan menembak Ugur di kepalanya dalam situasi seperti itu. Tapi aku tidak melakukannya karena aku tidak mau membunuh seseorang di depan kamu. Tiba-tiba Cihan menerima telepon dari Mine. Apakah karena kita sudah putus, aku tidak boleh menelepon dan menanyakan kabar kamu? Di hadapan Alia, Cihan dengan marah berkata, bukankah aku sudah memberitahu kamu untuk tidak menelepon aku lagi? Mine ngotot, suatu hari kamu akan menelepon aku dan aku akan mengatakan sesuatu kepadamu. Cihan bilang, hal semacam itu tidak akan terjadi. Jangan menelepon aku lagi. Jangan membuat aku marah. Cihan menutup telepon dari Mine. Tiba-tiba datang Dennis dan mengunci diri di kamar karena takut akan disunat. Cihan membujuk Dennis agar membuka pintu kamar. Cihan menjelaskan, menurut agama yang dianut dan tradisi kita, semua anak laki-laki harus disunat. Sunat akan dilakukan oleh dokter teman Alia, tidak akan sakit sama sekali. Akhirnya Dennis bersedia untuk disunat. Alia tersenyum senang mendengar hal itu. Alia memberitahu Fikriye akan diantar siang ini ke rumah sakit untuk mulai pengobatan rawat jalan. Fikriye bertanya, bagaimana Boran mati? Aku ingin tahu. Alia menjawab, Boran mati karena kecelakaan. Aku mengendarai mobil. Sebuah kendaraan menghantam mobil dari sisi kanan. Boran seketika mati di samping aku. Itu sebuah kecelakaan. Tapi Cihan tidak percaya. Alia pergi meninggalkan Fikriye dan bertemu dengan Nare. Dengan wajah berseri, Nare berkata, aku mulai bertemu dengan Sahin lagi. Alia bilang, aku senang mendengarnya. Tapi kamu masih menikah. Nare ngotot, proses perceraian aku akan mengambil waktu lama. Aku tidak ingin menjauh dari Sahin lagi. Aku akan datang ke rumah sakit bersamamu untuk check up kontrol kesehatan. Lalu aku akan datang menemui Sahin. Bisakah kamu membantuku? Alia setuju membantu Nare. Setiba di rumah sakit, Nare dan Alia tidak tahu kalau Oskan, suami Nare, mengawasi mereka dari jauh. Oskan melihat Nare naik taksi dan mengikuti taksi tersebut. Oskan melihat Nare bersama Sahin dan segera menelepon Sadakat. Sadakat datang dan menampar muka Nare. Kamu harus kembali ke suami kamu. Sahin menodongkan pistol ke arah Oskan dan menyuruh Nare pergi bersamanya. Nare berlari ke arah Sahin dan pergi naik mobil. Mobil Sahin dibuntuti oleh mobil Sadakat. Sementara itu, Alia mengawasi Fikriye yang sedang menjalani kemoterapi. Tak lama Cihan datang menemani Alia. Alia berkata, aku hanya ingin Fikriye mendapat pengobatan dan pergi secepat mungkin. Alia dan Cihan tidak tahu kalau Mine memperhatikan mereka berdua. Cihan mengajak Alia untuk makan, tapi tiba-tiba Cihan mendapat telepon dari Sadakat. Sahin telah menculik Nare
dan membawanya ke rumah Sahin. Jihan segera pergi meninggalkan Alia menuju rumah Sahin. Jihan mengajak Sahin untuk bicara. Sahin berkata, Nare akan tinggal di rumah ini sampai proses perceraiannya selesai. Lalu aku akan datang ke mansion untuk meminang Nare. Aku tidak akan menyentuh Nare. Nare akan tinggal di kamar Sherin. Jihan bilang, aku mengerti kamu mencintai Nare, tapi Nare masih menikah. Demi kehormatan dan martabat keluarga aku, demi kehormatan dan martabat Nare, aku akan melakukan apapun untuk mencegahnya. Aku tidak akan mengizinkan hal ini. Sekarang aku akan membawa Nare. Nare minta kepada Sahin agar mendengarkan kata-kata Jihan, tapi Sahin ngotot. Sadakat akan menyuruh kamu untuk tinggal bersama Oskan. Jihan berjanji kepada Sahin, Nare akan tinggal di mansion. Aku tidak akan menyuruh Nare kembali kepada Oskan. Nare akan bercerai dari Oskan. Aku tidak pernah menghalangi hubungan kamu dengan Nare. Jihan mengajak Nare pergi. Oskan hanya bisa terdiam menyaksikan kepergian Nare dari rumah Sahin. Di mansion, Sadakat marah kepada Jihan. Aku sudah memberitahu kamu agar tidak membawa Nare ke mansion. Jika Nare di mansion, dia akan pergi kepada Sahin. Nare harus kembali ke rumah Oskan, suaminya. Nare berteriak, aku tidak akan pergi dari sini. Orang yang harus malu adalah kamu. Semua ini terjadi karena mulai dari awal kamu selalu ikut campur. Sadakat menunjuk kepada Alia. Kamu adalah akar dari semua masalah. Kamu membawa Nare untuk pergi check up. Ternyata membawa Nare bertemu Sahin. Kamu persis seperti ibumu, Fikriye. Jihan membela Alia dan memarahi Sadakat. Kesabaranku ada batasnya. Jangan menuduh Alia. Tiba-tiba Dennis masuk ke dalam ruangan. Jihan segera menggendong Dennis. Esok harinya, pesta sunat untuk Dennis diadakan sangat meriah. Alia menari dengan Jihan. Alia tersenyum bahagia. Begitu juga Jihan terlihat bahagia. Setelah pesta sunat selesai, Alia mengucapkan terima kasih kepada Jihan. Diam-diam Alia memegang tangan Jihan. Jihan terkejut senang dan menatap wajah Alia. Mereka saling bertatapan mesra. Tak lama kemudian, Jihan dan Alia tersentak kaget melihat kemunculan Mine yang tiba-tiba. Mine berkata kepada Jihan, aku datang untuk memberi selamat kepada kamu. Jihan dan Alia bingung mendengar perkataan Mine. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.